Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-10 mata kuliah analisis real 2. Minggu lalu kita membahas tentang kekonvergenan pada barisan fungsi kan. Nah, sekarang seperti biasa setelah kita tahu konvergen, seperti waktu kita membahas barisan bilangan real, ada yang namanya konvergen seragam. Nah, gimana sih konsep konvergen seragam dalam barisan fungsi gitu ya? Ini kekonvergenan seragam khususnya untuk barisan fungsi ya. Oke. Barisan fungsi ya. Nah, oke, kita next saja. Nah, di sini kita saya akan membandingkan dulu definisi kekonvergenan yang kemarin kita bahas, kekonvergenan titik demi titik pada barisan fungsi. Lalu apa bedanya dengan kekonvergenan seragam pada barisan fungsi? Nah, biasanya kita sering banget nih kita bingung, apa sih bedanya konvergen dan konvergen seragam? Gimana sih cara membuktikan kalau dia konvergen? Itu gimana? Kalau dia konvergen seragam itu gimana? Nah, oleh karena itu kita bandingkan nih, perbedaannya di mana sih? Kita ingat-ingat lagi definisi konvergen titik demi titik di barisan fungsi kemarin. Nah, ini ya. Misalkan kita punya barisan fungsi Fn, dia terdefinisi dari himpunan A ke himpunan R, himpunan bilangan real. Nah, barisan fungsi Fnx, dia dikatakan konvergen ke Fx pada A0. Oke, dengan A0-nya adalah subset dari A di sini. Dan Fx-nya dia adalah fungsi yang terdefinisi pada A0 ke himpunan bilangan real L. Nah, definisinya apa? Kalau untuk setiap epsilon lebih besar pada 0 dan setiap X anggota A0, nah terdapat bilangan asli N. Nah, ini bilangan asli ini tergantung pada epsilon dan pada X, gitu ya. Jadi untuk pemilihan epsilon dan X yang berbeda, maka bilangan asli di sini kemungkinan adalah berbeda, gitu ya. Jadi ingat di sini, ingat bahwa N ini bergantung selain pada epsilon juga bergantung pada X. Oke, nah sehingga untuk setiap bilangan asli yang lebih besar daripada nilai N tadi, N yang bergantung tadi, maka Fnx dikurangi Fx selalu kurang dari epsilon. Nah, pada dasarnya kekonvergenan seragam juga sama seperti ini persis, kecuali. Nah, kecuali di mana? Kecuali di sini nih. Di N-nya itu hanya bergantung pada epsilon, tidak perlu bergantung pada X. Oke, saya bacakan dari awal ya. Barisan fungsi Fnx dengan definisi yang sama seperti pada konvergenan, di sini sama ya, dikatakan konvergen seragam ke Fx pada A0, dengan A0-nya adalah subset dari A, F-nya dia definisi sama dari A0 ke R ya. Nah, ini sama saja jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, oke, terdapat N-nya hanya bergantung pada epsilon, tidak bergantung pada X. Jadi, ketika epsilonnya sama, tapi nilai X-nya berbeda, dia N di sini tetap sama gitu ya. Jadi, N di sini hanya bergantung pada epsilon. Nah, berarti perbedaannya di sini. Nah, ini perbedaannya ya. Sisanya sama. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar daripada N yang bergantung tadi epsilon, maka Fnx kurang dari Fx, Fnx dikurangi Fx kurang dari epsilon. Nah, ini berlaku untuk setiap X anggota A0. Jadi, untuk setiap X anggota A0, itu N-nya dengan epsilon yang sama, N-nya sama gitu ya. Oke. Nanti kita bahas di contoh agar lebih paham. Tapi intinya perbedaannya di sini. Perbedaannya N-nya hanya bergantung pada epsilon. Di sini N-nya bergantung pada epsilon dan bergantung pada X. Oke. Nah, notasi untuk konvergen seragam ini, kalau misalkan waktu di konvergen kan notasinya seperti ini ya. Di konvergen itu kita notasinya Fn konvergen ke F gitu ya, pada A0, atau boleh juga Fnx konvergen ke Fx untuk X anggota A0. Nah, ini juga sama, tetapi konvergen seragam itu panahnya 2. Oke, ini panahnya 2. Ini konvergen titik demi titik. Ini konvergen seragam itu lambangnya panahnya 2. Atau boleh juga ditulis Fn konvergen seragam pada F
untuk pada A0. Gitu ya. Jadi boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Konvergen seragam dan konvergen titik demi titik definisinya sama persis, kecuali di sini di n-nya, di konvergen titik demi titik n-nya bergantung pada epsilon dan x, di konvergen seragam n-nya hanya bergantung pada epsilon. Berlaku untuk setiap x anggota 0. Nah, x anggota 0-nya boleh ditulis di sini, sebenarnya boleh juga ditulis di atas ya. Nah, ini hanya untuk menekankan bahwa si epsilon di sini tidak bergantung pada x anggota 0 ya. Oke, sekarang kita ke recall dulu. Yang dulu pembuktian di minggu lalu ada contoh dia pembuktian kekonvergenan, tetapi si n-nya hanya bergantung pada epsilon. Nah, itu seperti apa? Nah, di sini waktu minggu lalu kita membuktikan barisan fungsi 1/n sin nx plus n sama dengan 0. Dia konvergen titik demi titik pada 0 ya, kan pada 0. Nah, di sini waktu pembuktian kemarin, waktu pembuktian kemarin Ibu membuktikannya si n-nya hanya bergantung pada epsilon, tidak bergantung pada x. Apakah boleh? Boleh. Jadi ketika kita membuktikan konvergenan seragam, sebenarnya walaupun di sana tertulis n-nya bergantung pada epsilon dan x, nah ketika n-nya bergantung pada epsilon saja dan berlaku untuk setiap x, itu juga kita sedang membuktikan konvergenan seragam. Jadi boleh ya. Jadi boleh ini n-nya hanya bergantung pada epsilon untuk membuktikan dia konvergen titik demi titik. Tetapi tidak bisa membuktikan konvergen seragam ketika si n-nya ada x-nya di sini. Paham ya? Jadi gini. Ini kekonvergenan. Konvergen itu dia yang lebih umum ya, yang lebih konvergen titik demi titik. Boleh n-nya bergantung epsilon, boleh n-nya bergantung epsilon dan x, boleh n-nya sebenarnya tidak bergantung pada epsilon, tidak bergantung pada x juga boleh. Nah, tetapi untuk konvergen seragam, boleh n-nya bergantung epsilon, boleh n-nya tidak bergantung epsilon, tidak bergantung daripada dengan x, tapi tidak boleh tulisannya, tidak boleh n epsilon x. Ini no ya, tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Oke, jadi boleh. Nih, ketika kita membuktikan konvergen titik demi titik, kita tuliskan dia n-nya bergantung pada epsilon, n bergantung pada epsilon dan x, boleh n tidak bergantung pada manapun. Tapi untuk kekonvergenan seragam, boleh n bergantung epsilon, boleh n tidak bergantung apapun, tapi tidak boleh n-nya tergantung pada dua variabel, seperti epsilon dan x. Gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, sebenarnya kemarin yang kita buktikan fungsi f nx ini 1/n sin nx plus n ini, karena n-nya di sini dia bergantung hanya pada epsilon, sebenarnya kita otomatis kemarin ketika membuktikan konvergen, dengan cara ini kita otomatis membuktikan dia konvergen seragam. Karena di sini n-nya hanya bergantung pada epsilon. Jadi ini adalah kita sedang membuktikan dia konvergen, juga sedang membuktikan konvergen titik demi titik, kita sedang membuktikan dia konvergen seragam. Gitu ya. Jadi si pembuktian ini sudah mewakili dia bahwa si fnx ini dia konvergen titik demi titik dan konvergen seragam karena si ini n-nya hanya bergantung pada epsilon. Oke. Nah, tetapi yang ini, yang kemarin kita membuktikan x kuadrat plus nx per n, karena n-nya bergantung pada epsilon dan pada x, kita hanya membuktikan konvergen titik demi titik. Kita tidak sedang membuktikan konvergen seragam. Oke, paham ya? Nah, nanti kita akan buktikan selanjutnya bahwa untuk x yang anggota R, si barisan fungsi ini, hnx ini, dia tidak konvergen seragam. Tapi dia konvergen seragam ketika x-nya kita definisikan antara 0 dan 1. Oke, kita lihat ya.
Nah, ini contoh yang tadi yang barusan kita bahas. Kita akan membuktikan bahwa HNX yang tadi, X kuadrat plus NX per N, dia konvergen seragam ke HX sama dengan X untuk X-nya anggota 01. Oke, tetapi dia tidak konvergen seragam ketika X-nya diganti untuk X anggota bilangan real. Oke, nah ini membuktikannya cukup mudah. Nah, kita buktikannya kalau misalkan di behind the scene, di coretannya, berarti kita mulai dari sini dulu ya. Oke. Nah, ini saya tulis. Saya lupa membagi untuk coretan. Kita tulis ini saja. Oke. Nah, di coretannya tentu saja kan berarti X kuadrat plus NX min X ini per N gitu ya. Ini kan dia akan sama dengan X kuadrat per N. Nah, yang kita mau adalah dia kurang dari epsilon. Oke. Dia kurang dari epsilon, tetapi dia tidak melibatkan X kuadrat. Dia yang kita mau adalah ini kurang dari epsilon. Yang kita mau adalah X kuadrat per N kurang dari epsilon, tapi tidak melibatkan X kuadrat karena kita sedang membahas konvergen seragam. Nah, kalau gitu berarti kita harus cari batasan untuk X kuadrat. X kuadrat itu kurang dari apa sih? Nah, kita kembali ke sini. Kembali kalau X itu dia anggota 0 dan 1. Berarti X-nya dia kurang dari 1, kurang dari 0. Nah, kuadratnya apa? Berarti kuadratnya juga dia akan kurang dari 1 dan kurang dari 0 ya. Oke, nah karena X kuadrat itu kurang dari 1 dan kurang dari 0, maka X kuadrat per N dia akan kurang dari sama dengan 1 per N kan? Betul ya? Nah, dari sini kita bisa memilih karena si N-nya itu untuk N lebih besar daripada N besar, ini kan selalu berarti kita sedang memilih N besarnya kan. Nah, ini berarti sama kurang dari 1 per N, ini kurang dari epsilon. Nah, berarti si epsilon yang dipilih adalah N yang dipilih adalah N yang dipilih harus lebih besar daripada 1 per epsilon agar ini tercapai. Nih. Agar X kuadrat per N dia kurang dari 1 per N, kurang dari 1 per N besar, kurang dari ini. Oke, paham ya? Jadi hanya mengganti kalau yang sebelumnya kita cukup di sini. Cukup di X, kalau yang konvergetik demi titik X kuadrat per N, terus kita pilihnya N-nya lebih besar daripada apa nih kemarin? X kuadrat per N ya? X kuadrat per epsilon ya? Nah, yang kemarin. Nah, ini kan yang kemarin gini kan? X kuadrat per N kurang dari X kuadrat per N besar gitu ya, kurang dari epsilon, berarti dipilih N-nya lebih besar daripada epsilon per N-nya lebih besar daripada X kuadrat per epsilon gitu ya. Betul ya? Ini untuk konvergen titik demi titik yang kemarin. Nah, sedangkan di konvergen seragam kita tidak membutuhkan X. Jadi kita harus cari batasan dari X itu. Nah, batasannya diperoleh dari mana? Diperoleh dari keterangan X-nya itu dia batasnya apa? Batas dari X apa? Kita cari X kuadrat batasnya apa? Lalu kita masukkan. Oke, berarti ini pembuktiannya adalah ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0. Lalu kita pilih N-nya lebih besar daripada 1 per epsilon seperti yang tadi kita coret di sini. Coretan kita behind the scene-nya. Sehingga untuk setiap N lebih besar dari N besar, maka berlaku seperti ini. Oke. Ini kurang dari 1 per N, kurang dari 1 per N besar, kurang dari epsilon. Nah, untuk setiap X anggota 01 berarti barisan fungsi ini dia konvergen seragam di X anggota 01, konvergen seragamnya ke HX sama dengan X gitu ya. Bisa ya cara membuktikannya ya. Hanya patokannya adalah N-nya bergantung pada epsilon atau N-nya tidak bergantung sama sekali pada epsilon. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika kita membuktikan ketika kita membuktikan kekonvergenan biasa, ketika kita membuktikan konvergen titik demi titik tetapi N-nya tidak bergantung pada X,
pada X gitu ya. Jadi yang dipakai adalah N bergantung pada epsilon atau N saja tidak bergantung pada epsilon dan tidak bergantung pada X. Kita otomatis sedang membuktikan kekonvergenan seragam. Gitu. Jadi berlaku juga ketika kita membuktikan konvergenan seragam, kita kan pakai N epsilon atau N juga kan. Nah, itu kita sedang membuktikan konvergen titik demi titik gitu ya. Jadi, akibat dari definisi kekonvergenan seragam, jika kita punya barisan fungsi Fn, dia konvergen seragam ke F pada A0, maka otomatis kita juga tahu bahwa si Fn ini konvergen titik demi titik ke F pada A0. Oke? Jadi, karena alasannya adalah N-nya bergantung pada epsilon, ini kan. Itu juga bisa membuktikan konvergen titik demi titik. Nah, tetapi kebalikannya tidak berlaku ya. Belum tentu. Jadi, belum tentu kalau dia konvergen titik demi titik, dia pasti konvergen seragam. Contohnya yang tadi, ketika X kuadrat plus NX per N, dia konvergen titik demi titik ke X, yang tadi ya, pada X yang anggota bilangan real, tetapi dia tidak konvergen seragam. Nanti pembuktiannya ada di akhir slide ini ya. Pembuktian kalau untuk X anggota R dia tidak konvergen seragam, tapi untuk tadi kita sudah membuktikan kalau dia X-nya anggota 01 dia konvergen seragam. Nah, contohnya, salah satu contohnya adalah ini. Kita punya fungsi Fnx, barisan fungsi Fnx didefinisikan dengan Xn. Dia konvergen kan, kita sudah buktikan minggu lalu dia konvergen ke Fx sama dengan 0 untuk X yang anggota 01 dan dia 1 untuk X nya sama dengan 1. Nah, tetapi dia tidak konvergen seragam. Nah, gimana nih? Dia tidak konvergen seragam di F. Nah, bagaimana membuktikannya? Oke.